Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar. Nah, ketemu lagi dengan Bu Lince dalam video pembelajaran online. Pembahasan latihan soal buku paket tematik 4 atau IPA. Anak-anak, buka buku halaman 20, latihan 1. Ya, di sini kita bisa lihat latihan 1 menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Di soal nomor 1, kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar matahari, sinar matahari ke tumbuhan. Nah, kita mau jawab soal yang A. Apa manfaat energi matahari seperti yang ditunjukkan oleh gambar di samping? Nah, gambar di samping ini adalah suatu proses pertumbuhan pada tumbuhan, ya, matahari, yaitu proses fotosintesis. Jadi matahari di sini membantu pertumbuhan tumbuhan melalui proses fotosintesis. Nah, yang B, apa yang dihasilkan dari proses tersebut? Anak-anak bisa lihat bahwa matahari ini tumbuhan menyerap karbon dioksida dan tumbuhan mengeluarkan, ini dia, oksigen. Jadi yang dihasilkan dari proses tersebut adalah oksigen. Untuk jawaban B. Selanjutnya untuk soal yang C, apa yang terjadi apabila tumbuhan tidak mendapatkan energi cahaya matahari? Nah, apa yang terjadi pada tumbuhan apabila tidak ada cahaya matahari? Yaitu tumbuhan itu akan layu dan mati. Karena cahaya matahari membantu proses pertumbuhan pada makhluk hidup, yaitu tumbuhan. Selanjutnya, yang D. Di manakah proses pembuatan makanan tersebut berlangsung? Proses pembuatan makanan pada tumbuhan itu disebut fotosintesis. Nah, pada bagian tumbuhan mana proses fotosintesis itu berlangsung? Yaitu pada atau di daun, ya, di daun proses fotosintesis terjadi. Selanjutnya yang E, tuliskan 2 manfaat lain dari energi cahaya matahari bagi kehidupan sehari-hari. Di sini Miss sudah membantu menjawab. Anak-anak boleh memberi jawaban yang lain, ya, selain dari yang Miss berikan, yaitu membantu kesehatan tulang. Ini bagi manusia, yaitu vitamin D yang diperoleh dari sinar matahari. Selanjutnya sebagai penerangan alami di siang hari, ya. Jadi matahari menjadi penerangan alami bagi bumi. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2. Kita akan menjawab. Di sini ada soal. Kita jawab nanti soal-soal berikut dan kita perhatikan nomor-nomor yang ada di sini. Ada di sini nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nanti huruf-huruf yang tepat di nomor-nomor ini kita masukkan di kotak-kotak yang ada di bawah ini. Nanti akan tersusun menjadi menjadi 2 kata, yaitu yang berhubungan dengan sinar matahari, ya. Oke. Kita mulai.
Benda ini memanfaatkan energi matahari, energi cahaya matahari. Saat titik-titik-titik hari, intensitas cahaya akan semakin tinggi. Nah, pada kapan intensitas cahaya tinggi? Berarti matahari yang kita rasakan sangat panas itu terjadi pada siang hari. Di sini sudah terisi, nomor 1 adalah S, nomor 2 adalah N. Kita lanjutkan ya. Kalimat selanjutnya. Cahaya tersebut ditangkap oleh solar cell. Cahaya tersebut diubah menjadi energi titik-titik yang disalurkan menuju kotak penyimpanan energi. Nah, di sini cahaya tersebut, cahaya matahari itu ditangkap oleh solar cell. Solar cell itu contohnya seperti yang ada di benda kalkulator ini, yang bagian atas ini ya, yang ada hitamnya. Nah, ini disebut solar cell. Nah, solar cell itu menangkap cahaya dari matahari, lalu cahaya tersebut diubah menjadi energi apa? Supaya dapat menghasilkan energi yang lain atau menyalakan kalkulator ini. Nah, berarti energinya menjadi energi listrik ya. Dari energi cahaya disimpan dan ditangkap oleh solar cell menjadi energi listrik. Oke, selanjutnya. Saat titik-titik hari, cahaya matahari tidak akan nampak. Nah, kapan cahaya matahari tidak nampak? Yaitu pada malam hari ya, matahari tidak nampak pada malam hari. Kalimat selanjutnya, kita dapat menggunakan energi yang tersimpan untuk menyalakan alat elektronik. Misalnya, titik-titik-titik untuk menerangi ruangan. Nah, alat elektronik apa yang kita gunakan untuk menerangi ruangan? Ya, jawabannya adalah lampu. Nah, di sini sudah tersusun kan? Dari nomor 1 sampai nomor 7 kita sudah dapatkan hurufnya. Sekarang kita masukkan huruf-huruf tersebut ke dalam kotak-kotak yang sudah tersedia. Ya, jawabannya adalah panel surya. Ayo, coba sebutkan sama-sama. Panel surya. Panel surya, bila di dalam kalkulator ini, ya, ini adalah alat untuk menangkap cahaya matahari. Nih, sama seperti solar cell ya. Panel surya ini juga sekarang banyak digunakan untuk menyalakan lampu-lampu jalan. Jadi pada siang hari, panel surya menangkap cahaya matahari yang banyak agar dapat menyalakan lampu-lampu yang ada di jalan ya. Coba anak-anak nanti perhatikan. Nah, di Batam juga sudah banyak lampu-lampu jalan yang menggunakan panel surya. Berarti menggunakan cahaya matahari, tidak lagi menggunakan listrik ya. Oke, kita jawab soal nomor 3. Apa kegunaan energi matahari pada benda di samping? Ini bendanya adalah kalkulator. Nah, apa kegunaan energi matahari? Yuk kita jawab. Nah, energi matahari yang ditangkap oleh panel surya, ini tadi panel suryanya. Lalu panel suryanya mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik dan dapat menyalakan kalkulator. Oke, sampai sini bisa dipahami? Kita akan lanjutkan lagi ya.
Latihan 2. Latihan 2 soal nomor 1. Menjelaskan manfaat energi angin dalam kehidupan sehari-hari. Tadi di latihan 1 energi matahari, di latihan 2 adalah energi angin, ya. Gambar yang A, seorang anak laki-laki meniup seruling. Energi apa yang dihasilkan oleh tiupan seruling tersebut? Yaitu energi bunyi, ya. Apabila serulingnya ditiup akan menghasilkan bunyi. Gambar yang B, seorang anak perempuan meniup kincir angin. Kincir angin buatannya yang kecil. Nah, energi apa yang terjadi apabila kincir angin ditiup? Yaitu energi kinetik atau energi gerak. Selanjutnya yang C. Yang C ini adalah gambar turbin. Turbin ini adalah kincir angin yang besar. Kincir angin ini dapat bergerak dan menghasilkan energi listrik. Ya, turbin tersebut bergerak menghasilkan energi listrik. Oke, selanjutnya nomor 2, soal yang A sampai F. Soal A, energi yang menyebabkan benda di samping dapat terbang adalah, di sini ada layang-layang. Energi apa yang menyebabkan layang-layang dapat terbang? Yaitu, ya benar, energi angin. Soal yang B, pembangkit listrik tenaga angin memanfaatkan energi angin untuk menggerakkan titik-titik pada aerogenerator. Nah, apa yang menggerakkan aerogenerator? Yaitu turbin, ya, turbin atau kincir. Kincir tersebut berputar menggerakkan aerogenerator dan aerogenerator menghasilkan energi listrik. Soal C, tempat yang cocok untuk membangun pembangkit listrik tenaga angin adalah, nah, tempat yang cocok adalah daerah pantai, ya, yang memiliki angin yang banyak, ya, daerah pantai. Soal yang D, pada aerogenerator perputaran titik-titik menyebabkan generator menghasilkan energi titik-titik. Ini tadi berkaitan dengan soal yang B. Jadi pada aerogenerator ini perputaran apa? Apa yang berputar? Yang berputar adalah turbin atau kincir, menyebabkan aerogenerator menghasilkan energi listrik, ya. Listrik ini dapat menyebabkan aerogeneratornya menghasilkan energi listrik. Soal yang E, energi angin dimanfaatkan oleh gambar di samping untuk, nah, gambar di samping adalah kapal layar. Nah, energi angin dimanfaatkan kapal layar ini untuk apa? Nah, untuk menggerakkan kapal layar, membuat kapal layar ini berpindah tempat, ya, digerakkan oleh energi angin. Soal yang F, dari 3 jenis olahraga berikut, yaitu para layang, lompat galah, dan gantole,
yang memanfaatkan energi angin adalah, ada yang tahu? Nah, yaitu para layang dan gantole. Nah, di sini Miss sudah sediakan gambar para layang. Pernah lihat? Nah, ini disebut para layang ya. Dan gantole. Gantole ini juga memanfaatkan energi angin untuk bergerak. Oke, soal nomor 3. Perhatikan gambar di samping. Pernahkah anak-anak melihat gambar tersebut? Nah, ini nama gambarnya adalah anemometer. Ya, anemometer. Nah, ini kita bisa kalian jawab soal yang A ya. Energi apakah yang dimanfaatkan oleh alat tersebut? Nah, alat ini memanfaatkan energi angin ya untuk dapat bergerak. Yang B, apa fungsi alat tersebut? Untuk mengetahui kecepatan angin. Anemometer ini berfungsi untuk mengetahui kecepatan angin. Soal C, di manakah biasanya alat tersebut digunakan? Nah, alat ini, anemometer ini biasanya digunakan di pesisir pantai dan di bandara atau airport, tempat penerbangan pesawat terbang ya. Nah, soal nomor 4. Soal nomor 4 ini adalah gambar turbin ventilator. Biasa turbin ventilator ini kita temukan di gedung-gedung yang besar ya. Bahkan di kantin sekolah kita, pada bagian atap kantin ada turbin ventilator ya. Nah, kita jawab soal nomor 4. Menurutmu, apa manfaat ventilasi bulat bagi pabrik-pabrik industri besar? Nah, coba anak-anak pikirkan sejenak. Apa kegunaan dari turbin ventilator tersebut? Oke, fungsinya adalah untuk menjaga sirkulasi udara, agar udara yang ada di dalam ruangan pabrik itu dapat bertukar ya. Jadi udaranya masuk udara yang bersih, keluar udara yang kotor, masuk udara yang bersih, keluar udara yang kotor. Begitu selanjutnya. Jadi di dalam ruangan pabrik dapat diperoleh udara yang bersih, yang baik. Oke anak-anak, untuk pembahasan buku latihan, soal latihan, buku paket tematik 4, latihan 1 dan latihan 2